Banyak sekali contoh-contoh masalah syirik ini tentunya. Seperti orang menyembelih kepada selain Allah. Dia sembelih, ada orang baca bismillah, tapi dia sembelih untuk kuburan. Misal. Atau dia sembelih untuk lautan. Saya pernah bertemu dengan beberapa pengusaha di Indonesia. Mereka pengusaha kayu yang sering membawa kayu-kayu dari Kalimantan ke seluruh wilayah di Indonesia ya. Ada dua orang kebetulan dari Bugis dan saya juga waktu itu masih di Makassar, belum pindah ke Jakarta. Dia bilang sama saya waktu saya jelaskan masalah syirik, dia bilang, Ustadz, di sini di pelabuhan, di sini dan di beberapa wilayah di Indonesia, dia tidak sebutkan semua tentunya. Dia bilang di sini setiap seorang pemilik kapal kalau dia baru mau luncurkan kapalnya di lautan atau di sungai, maka mereka suka menyembelih kambing. Sembelih kambing, kemudian kambing itu setelah disembelih dilempar di lautan. Saya bilang untuk apa? Dia bilang supaya kapalnya nggak diganggu sama penjaga laut. Nah ini contoh syirik ini. Apa hubungannya? Kalau dia sembelih kambing dengan nama Allah dibagikan kepada anak yatim sebagai tanda syukur, itu nggak ada masalah. Tapi disembelih, dibuang utuh-utuh kambing itu ke lautan, ini syirik ini. Nggak boleh sama sekali ini. Ini contohnya saja. Berapa banyak orang di Indonesia yang datang ke kuburan, lalu minta-minta pada kuburan. Mereka meyakini kuburan ini karena orang soleh bisa memberikan manfaat kepada mereka. Ini keliru sekali ini. Ingat teman-teman, imam kita, kiai kita, guru kita, Nabi Muhammad SAW. Pada saat beliau meninggal, kuburannya itu di sebelah ranjangnya Aisyah, di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Karena Nabi SAW mengatakan semua nabi-nabi dikubur di tempat dia meninggal. Kalau nabi-nabi gak dibawa keluar, di mana dia mati di situ dikubur. Maka Nabi SAW meninggal di kamar Aisyah, sebelah ranjangnya Aisyah, dikubur di situ. Belum pernah ada satu riwayat Aisyah mengatakan tadi malam Rasulullah datangi saya. Tadi malam saya ngobrol sama Rasulullah. Tidak pernah Aisyah taruh air di kuburan Nabi dan harus diminum dianggap berkah. Tidak pernah ini terjadi. Tidak ada satu riwayat, silakan cari ke semua buku hadis. Gak mungkin. Tidak pernah ada riwayat sahabat pamit kepada Aisyah setelah itu Abu Bakar, Umar datang minta-minta di kuburan Nabi. Sama sekali gak pernah. Adakah lebih mulia daripada kuburannya Nabi Muhammad SAW? Mustahil itu. Manusia paling mulia di muka bumi. Bahkan ulama mengatakan satu-satunya kuburan Nabi yang pasti kuburan itu adalah kuburan Nabi Muhammad SAW. Sementara nabi-nabi yang lain itu cuma dikatakan maqam, prasasti saja. Enggak pasti ada nabi situ bawah atau enggak. Saya udah kunjungin di Jordan, saya pernah lihat tempatnya. Kemudian saya datang di Palestina, banyak sekali makam-makam. Makam Nabi Musa, makam Nabi Yunus, makam ini. Saya tanya sendiri orang-orang sana, ini kuburan? Bukan, ini prasasti. Mereka bilang sendiri, simbolik saja. Kalau pernah Nabi ini lewat di situ. Dan dengan hikmah Allah tidak ada kuburan Nabi satupun yang pasti ketahuan tempatnya, pasti di situ, disunnahkan untuk datang kecuali kuburan Nabi Muhammad SAW. Tapi tidak pernah ada sahabat yang melakukan apa yang dilakukan sekarang oleh umat Islam. Kuburan kiainya, kuburan gurunya, yang dianggap wali Allah, kemudian mereka datang ke sana. Taruh air lah, minta-minta lah, tawaf lah, ya. Segala macam hal yang mereka lakukan. Ini perbuatan yang fatal sekali. Saya mendatangi, begitu juga dengan kuburan Abu Bakar ya. Kuburan Umar. Tidak pernah ada sahabat lakukan itu. Bahkan kuburan semua sahabat. Tidak pernah sama sekali. Jadi sahabat tidak pernah lakukan yang Al-Quran turun di masa hidup mereka. Bagaimana kita bisa mau lakukan itu? Ini nggak boleh sama sekali. Saya pernah masuk di salah satu masjid yang dianggap tua. Di salah satu wilayah di Indonesia ini. Saya nggak usah sebutin tempatnya. Karena kadang-kadang banyak orang yang suka melintir-melintir ceramah saya ini. Ya. Nanti akhirnya dianggap saya fitnah lagi gitu. Padahal ini saya lihat depan mata sendiri. Masjid itu sudah sangat tua, dituakan dan banyak orang yang mengunjunginya. Saya tidak sengaja sholat di situ karena kebetulan memang lewat, kebetulan saja lewat. Kemudian selesai sholat, rupanya begitu mau keluar dari pintu gerbangnya, bukan pintu masjidnya, pintu gerbang
pagar masjid, itu sebelah kiri ada kotak gitu, ada orang duduk. Jadi bangunan pakai kubah tua dari semen, ada orang duduk di atas pintunya. Jadi kayak pakai kursi yang agak tinggi. Terus itu ada pintu di bawah, dia duduk. Kalau nggak salah terus sambil hitung duit ya. Terus kemudian saya kebetulan lagi pakai sendal saya, begitu saya mau jalan, dibuka pintu itu. Sebelah kiri saya pada saat itu, keluarlah beberapa orang. Gak lama kemudian ada orang yang antri masuk lagi. Saya tanya sama teman yang sama saya, yang sering ke situ, ini apa ini? Tempat wudhu atau apa? Dia bilang, bukan, itu kuburan. Terus ngapain mereka masuk? Ya minta-minta tolong. Mereka minta tolong disembuhkan penyakit, mereka minta ini. Kenapa? Ya karena dianggap kuburan orang soleh. Nah ini mirip dengan orang-orang jahiliyah dulu zaman Mekah. Mirip dengan kaumnya tadi, ya di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Dan ini syirik, gak boleh teman-teman sekalian. Umumnya kuburan-kuburan ini dikultuskan pertama karena waswas dari syaitan. Yang kedua karena ada unsur finansial, ada uang lagi di situ. Saya pernah mengunjungi waktu saya masih di Mesir tahun 89 dulu. Masih SMP waktu itu, saya diajak sama teman-teman datangi masjidnya Imam Syafi'i rahimahullah. Begitu masuk ke masjid, sholat, habis sholat, teman yang ajak ini yang sudah lama di Mesir, mungkin sudah 3-4 tahun, kemudian itu masih baru datang. Kita ziarah kuburannya Imam Syafi'i. Oh, di mana kuburannya? Sebelah masjid. Saya masuklah ikut. Di bawah bangunan besar, ada kubah segala macam, masuk. Terus dia bilang ini Imam Syafi'i dan ini ada beberapa kalau nggak salah muridnya sebelahnya. Begitu kami dekat, didekati sama orang Mesir, pakai jubah. Mau nggak saya pandu doanya? Ya nanti kamu kasih uang seikhlasnya. Gitu kan. Saya bilang nggak usah. Kita juga sama teman-teman bilang nggak usah. Kami ziarah kubur sebentar lalu kami pergi pada saat itu. Tapi saya sempat setelah belajar, waktu itu saya masih kecil belum ngerti ya. Waktu itu masih SMP. Setelah saya masuk ke Madinah, kemudian saya mulai belajar, saya mulai tahu, saya berpikir ini termasuk hal yang salah satunya akhirnya jadi masalah karena mereka seringkali beristighatsah atau meminta tolong kepada kuburan-kuburan ini. Sekali lagi, kuburan Nabi Muhammad SAW yang manusia paling mulia belum pernah sahabat lakukan itu. Maka jangankan Imam Syafi'i atau imam-imam yang lain yang tentu kita tidak pernah ragukan kemuliaan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi orang-orang ini yang menyalahgunakan. Ada satu kuburan di Mesir yang bisa menjadi contoh yang paling jelas masalah itu. Kuburan ini kuburan seseorang yang sebenarnya pada saat itu tidak dikenal dia. Dia cuma seorang tokoh masyarakat, bukan juga tokoh agama. Waktu dia meninggal, dia dikasih tanah wakaf oleh satu masyarakat di tengah-tengah kebun. Di tengah-tengah kebun. Kurang lebih kalau saya tidak salah ini di Mesir daerah Tontah namanya. Orang yang pernah ke Mesir mesti tahu nama kota ini ya. Nah, seperti kita mungkin Surabaya gitu kan. Yang jelas di sana itu pada saat dia meninggal dikuburlah di tengah-tengah kebun. Berjalan waktu, generasi demi generasi, rupanya ahli waris menjual kebun itu. Habislah kebun itu, tinggal potongan kuburannya orang ini saja. Dan sudah ada, kuburan itu sudah berada di pinggir jalan. Sudah sekian tahun nih umurnya kuburan itu. Ada dua orang fasik, dan ini diceritakan oleh Dr. Fahad Suhaimi, salah satu guru kami dulu akidah, di tingkat 4 kuliah di kuliah dakwah di Madinah. Beliau ceritakan di kelas masalah ini sebagai contoh syirik. Maka beliau mengatakan, ada dua orang fasik. Fasik ini muslim tapi masih lalai, banyak kelalaian agamanya. Kebetulan ban mobilnya pecah, ban mobil di dekat kuburan itu, di seberang jalan. Kuburannya tadi nggak ada apa-apa, pinggir jalan. Maka waktu dia, satu orang di antara dua ini lagi perbaikin ban, ganti ban. Yang satu ini ngelihat ke sebelah, rupanya dalam hitungan 10 menit, itu tidak kurang dari 10-20 orang bolak-balik. Dan rata-rata mengucapkan salam ke kuburan itu. Karena dianggap kuburan lama. Memberikan salam biasa. Orang ini karena fasik teman-teman sekalian, apa yang dia buat? Dia bilang sama temannya, sebentar,
Ada yang saya mau lakukan. Diambil sama dia kaleng kosong, kaleng bekas. Ada di pinggir jalan, kaleng rusak. Diambil, dia nyebrang jalan, ditaruh di sebelah kuburan. Terus dia nyebrang lagi. Seakan-akan itu kotak amal. Ternyata 10 menit kemudian, dari 10-20 orang yang lewat, ada yang masukin duit. 2-3 orang taruh duit. Dia bilang sama temannya, ada proyek nih. Jangan pulang dulu. Mereka kebetulan dari Kairo. Jauh dari kota Tonta ini, cuma yang jauh. Dia pergi ke toko bangunan, beli semen, beli keramik, beli pagar. Wow, diindahkan, dirombak kuburan itu dengan sebaik mungkin. Terus ditulis, ini kuburan Syekh Badawi. Badawi namanya orang itu, Syekh Badawi. Siapa yang mau minta tolong menjadi perantara kepada Allah, maka mustajab. Di sebelahnya ditaruh kotak amal. Dia sama temannya lihat dari pinggir jalan, dari jauh. Kotak amalnya sudah digembok. Dalam satu hari, mereka dapat uang banyak. Ribuan pon. Uang Mesir, bahasa Inggrisnya pon, bahasa Arabnya jeneh. Sekitar 1000 jeneh. Banyak duitnya dapatnya. Akhirnya sekarang ini, waktu ini cerita tahun 1998 ya. Waktu itu saya tingkat 4 kuliah. Udah tahun terakhir. Dan guru kami mengatakan sekarang ini mereka punya pendapatan, kalau saya tidak salah ingat, sehari atau sebulan ya, 1 juta Jepon, 1 juta jeneh. Kalau kita 1 miliar, kurang lebih. Dari celengan itu saja. Mau orang musyrik, mau enggak, dia enggak pusing. Pokoknya makin dibesar-besarin deh kuburan itu. Dibangun masjid bisa nampung sekian ribu orang. Supaya orang sholat situ, minta-minta di kuburan, itu semua dilakukan. Dan subhanallah sangat benar sabda Nabi SAW, la taj'alu kuburakum masajid. Jangan pernah kalian jadikan kuburan kalian masjid. Bahaya sekali itu. Gitu kan? Dan ini tidak boleh dilarang dalam Islam. Ini seperti ini. Contoh saja. Tariklah ke wilayah-wilayah kita di Indonesia. Berapa banyak? Saya pernah datang ke satu pulau di Makassar. Ada pulau yang dijadikan tempat rekreasi. Ya kurang lebih mungkin 15-20 menit pakai speedboat dari kota Makassar, namanya Pulau Kayangan. Saya kena lahir di sana, besar di sana, saya jadi tahu. Pernah saya ke sana. Selama ini kalau saya waktu kecil datang ke sana cuma datang sebentar, kemudian pulang lagi gitu. Saya nggak pernah tahu. Terakhir saya datang ke sana beberapa tahun lalu sama seorang syekh. Gitu. Ada teman saya kebetulan, dia bilang saya mau jalan sama istri saya. Ada nggak tempat datang? Saya bilang saya tahu di sini ada pulau, nyebrang sekitar 20 menit. Tapi panas, udara panas, segala macam. Bilang nggak apa-apa, saya mau cari pengalaman. Baiklah, kita tektok aja pergi, nanti pulang lagi. Karena dekat, cuma 20 menit. Pergi ke sana, begitu pergi ke sana, rupanya istri sama anaknya lagi makan-makan. Saya jalan sama dia minta saya temanin keliling. Saya juga pertama kali keliling waktu itu. Kelilinglah pulau itu jalan kaki. Mutar sama dia. Waktu saya lagi mutar, tidak sengaja lewat di satu tempat ada kuburan rupanya. Baru saya lihat waktu itu. Ada kuburan, ditulis jelas-jelas. Dipakein kelambu, pakein kayak rumah-rumah. Ini kuburan siapa gitu, kiai, bukan wali Allah. Siapa namanya, terus kemudian yang mau minta tolong di sini, mustajab. Diterima. Subhanallah, contoh syirik yang nyata ini. Semoga Allah angkat masalah itu bagi kaum muslimin ya. Dan saya menyebutkan di sini nama pulaunya karena saya lihat sendiri. Dan ini sama sekali bukan niat untuk menyudutkan, tapi contoh. Karena ini syirik, nggak boleh. Ya, ini bagian daripada dosa besar. Sama sekali nggak boleh. Ya. Jadi menyembelih kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah. Ya. Artinya dia berdoa di sini, dia menganggap ada keberkahan dan seterusnya. Kepada selain Allah, bukan langsung kepada Allah SWT, ini semua nggak boleh sama sekali.